Hello and what's up to Jekis. Tank 500 terbukti sukses di Indonesia. Disusul dengan Haval H6 yang udah kita coba waktu itu di sebelah sini, yang juga impresif karena menjadi mobil China teririt di Indonesia saat ini. Tapi tentunya kelas paling gemuk di Indonesia adalah kelas compact SUV, dan pastinya Great Wall Motor Indonesia nggak mau ketinggalan untuk masuk ke kelas tersebut. Makanya sekarang mereka sudah membawa ini. Ini adalah Haval Jolion HEV, dan nggak sekedar dibawa aja, mobil ini sekarang sudah di CKD, jadi sudah rakitan Indonesia. Penasaran? Yes, lebih tepatnya sudah buatan tangan anak-anak warna herang. So kayak apa sih compact SUV hybrid dengan performance yang impresif dari Great Wall Motor ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Kelas yang paling gemuk di Indonesia, iya, itu adalah kelas compact SUV. Karena kalau kita bicara soal mobil, tadinya kan orang memang lebih ramai beli contohnya LMPV gitu ya, atau LCGC. Tapi sekarang kelas yang dihuni oleh Honda HR-V, Hyundai Creta, Mitsubishi X-Force dan teman-temannya itu menjadi favorit gitu, entah kenapa bagi orang Indonesia. Sedangkan GWM Indonesia itu kan baru memasarkan produk dengan positioning yang sangat premium, seperti contohnya Haval H6 yang kelasnya CR-V dan itu harganya hampir 600 juta. Dan juga ada produk mereka yang paling ngehits di sini, yaitu Tank 500, yang dimana harganya sudah tembus 1 miliar rupiah dan menjadi mobil China paling mahal di Indonesia saat ini. Pastinya kalau pengen main mass market, karena kan mereka targetnya adalah mass premium gitu kan, mereka harus masuk ke kelas yang lebih gemuk lagi. Dan ini adalah amunisi terbaru mereka yang akan meluncur di Gias 2024 sebentar lagi. Ini adalah Haval Jolion HEV, mobil yang kelasnya itu berada di kelas gemuk HR-V dan kawan-kawan, namun konon harganya sangat bersaing. Dan kalau kita lihat dari ukuran bodinya, sebenarnya ini udah nyerempet B segmen high gitu ya, karena bodinya itu cukup gede. Sebenarnya ini bisa kalau kalian pengen serempetin ke kelasnya Toyota Corolla Cross ataupun Mitsubishi Eclipse Cross dan mobil-mobil seperti Mazda CX-30 gitu ya, karena memang dia cukup besar. Dan salah satu daya jualnya adalah space di baris keduanya. Ntar kita bahas pas di bagian interiornya. Tapi sekarang kita bahas eksterior dari si Haval Jolion HEV ini, mulai dari belakang seperti biasa. Kalau kalian pernah lihat mobil ini di Instagram kami, memang kenapa? Karena ini bukan pertama kali kita bertemu dengan si Jolion. Kita udah pernah ketemu Jolion itu di Thailand, udah 2 kali bahkan. 1 kali di Thailand International Motor Expo dan kali kedua di Bangkok International Motor Show. Akhirnya mobil ini sudah tiba di Indonesia dan sudah di CKD. Iya, jadi ini adalah rakitan anak-anak Bogor. Lebih tepatnya hasil produksi warna herang. Modelnya menurut gue ini safe banget. Jadi memang seperti line up Haval, dia nggak yang terlalu eksentrik kayak contohnya misalnya Tank kan yang off-roader gagah banget gitu kan. Kemudian kalau misalnya kita lihat produk-produk kayak contohnya rivalnya misalnya Omoda, itu kan dia lebih striking, futuristik. Kalau Haval ini lebih aman. Jadi kebanyakan orang-orang harusnya bisa menerima desainnya dengan sangat mudah. Di bagian atas, antena sudah shark fin, sudah ada integrated roof spoiler yang meliuk seperti ini, jadi ada aksennya, dan ini bolong loh. Iya, jadi benar-benar berguna untuk mengurangi coef drag. Bagian sini pun untuk lampu terbrake light sudah LED, ada defogger di bagian kaca belakang, dan wiper sudah model Eropa. Logo Haval, kalian nggak mungkin nggak ngelihat ini di belakang, ini gede banget, HAVAL. Pasti kalian cepet hafal begitu lihat logo Haval di belakang Haval Jolion HEV ini. Logo Jolion HEV ada di bagian sebelah kiri di highlight warna biru untuk menandakan mobil ini hybrid, dan di bagian kanan ada logo GWM-nya. Nah, di bawah, kalau di atas dia desainnya agak kalem, ini diffuser bawahnya justru malah lumayan agresif karena dia warnanya gunmetal seperti ini, ada highlight warna chrome, dan untungnya aksen kayak air hole-nya ini yang honeycomb ini dia piano black, jadi nggak terkesan murah. Dan juga ada yang gue bilang aksen garis-garis diffuser, termasuk fog lamp belakang yang modelnya kayak mobil F1, jadi di mount di bagian bumper bawah vertikal seperti ini.
mata kucing di bagian sebelah sini ya. Tidak terlihat knalpotnya ya, jadi knalpotnya di ujung. Lagi-lagi ini bukan EV, dia hybrid. Dan masuk ke bagian taillights, stop lampnya juga, well, dia udah LED, jadi nyalanya tuh kayak melukik kayak gini ya. Dan ada efek kayak diamond kristalnya gitu, buat dia bikin terlihat lumayan ekspresif lah. Dan di sini pun untuk lampu rem, lampu sen, lampu mundur, dia juga sudah LED, jadi udah oke banget. Di bagian profil sampingnya, ini terlihat seperti urban SUV kebanyakan ya. Dia nggak yang terlalu sloping roofline atau gimana, jadi desainnya cenderung aman. Di atas tetap dapat roof rail berwarna silver kayak gini, yang bikin dia kesannya seperti sebuah SUV. Dan juga untuk bagian window lainnya sudah dilapis chrome yang menambah cita rasa premium. Door handle, grip type sewarna body, polos seperti ini aja, tapi dia ada akses keyless entry di bagian pintu drivernya, jadi udah nice. Termasuk di bagian bawah, dia nggak kayak kebanyakan crossover perkotaan yang ngasih kelading-kelading hitam, memberikan impresi yang brut atau gagah gitu ya. Ini lebih ke arah premium atau luxury, jadi dia full body color aja seperti ini gitu ya, seperti mobil-mobil SUV Eropa yang trim atas. Nah, spionnya dia juga sewarna body, dan dia modelnya pedestal, tidak dimount di pilar, dia dimount di body. Dan pastinya dia pun udah ada lampu sennya di bagian sini. Dan juga memang dia belum ada yang kayak contohnya kamera 360 gitu-gitu ya, tapi memang ini speknya masih yang sekarang kita review ini semi pre-production, jadi kita harus menunggu spek finalnya pada saat di Gias 2024 nanti. Tapi untuk di atas, dia juga udah dapat panoramic roof, jadi udah oke lah ya buat dipakai dalam kota. Lanjut ke bagian fender, ada logo HEV untuk nge-highlight bahwa dia adalah sebuah hybrid. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Haval Jolion HEV. Nah, pertama-tama soal peleknya dulu. Peleknya ini lagi-lagi lebih memberikan cita rasa premium dibandingkan cita rasa sporty, karena dia modelnya multi spoke palang banyak gini ya, kayak mobil-mobil mewah. Dan ini sendiri two tone polish warna hitam seperti ini, logo Haval di tengah dengan dop yang warna silver, cukup lucu. Ini ngingetin kita ke pelek BMW apa gitu, gue lupa gitu ya. Tapi ini sendiri juga dibalut dengan ban Kumho Solus dengan ukuran 22555 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brakes, dan teknologi standar kayak ABS, EBDB, traction control gitu-gitu memang dia sudah ada. Bahkan teknologi yang unik ya seperti hill descent control juga ikut disematkan di mobil ini. Padahal ini kan bukan mobil yang biasa kalian pakai off-road gitu-gitu ya, tapi ya oke lah, lebih banyak teknologi safety, artinya lebih baik. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Haval Jolion HEV, dan ini menurut kita adalah bagian yang paling ekspresif justru, karena ketika belakangnya, sampingnya itu terlihat lumayan kalem, di bagian depan sini itu thanks to lampunya yang lumayan futuristik ini gitu ya. Ini lampunya sebenarnya ngingetin kita ke GAC Ion Y Plus, tapi ini mobil sebenarnya udah duluan. Iya, karena sebelum ada GAC Ion Y Plus ini tuh sebenarnya udah ada. Haval Jolion ini bukan baru-baru amat gitu ya di luar sana gitu. Nah, di bagian depan sini yang kita suka pertama-tama di bagian grillnya, dia udah ada lapisan black chrome seperti ini dengan logo Haval di bagian tengahnya, jadi memberikan kesan yang lumayan premium. Namun memang kayak ada tiger nose-nya Kia agak nyasar ke sini gitu. Gua nggak ngerti kenapa, tapi ya oh well, ya udahlah. Nah, di bagian bawah bumper juga semua aksen-aksen honeycomb, airdam ini semua juga piano black, jadi kesannya mewah. Dan lagi-lagi ada highlight sedikit chrome warna splitter di bagian sini, jadi dia kesannya lagi-lagi lebih ke arah mewah dibandingkan sporty. Dan kalau kita lihat memang dia nggak punya fog lamp ya, jadi nggak ada fog lamp housing, nggak ada fog lamp apa-apa. Kenapa? Karena area pipinya, pipi di sini itu semua didominasi oleh lampu. Lampu utamanya memang di bagian atas sini, tapi lampunya menjuntai sampai bagian bawah sini. Ini agak kontroversial, love it or hate it, tapi menurut kita sih bikin Jolion ini di jalan tuh striking gitu. Kalau kalian lihat di kaca belakang, pasti kalian nggak salah lihat, ini adalah sebuah Jolion atau Ion Y Plus karena sama-sama menjuntai gini. Nah, soal DR dalam lampu senja itu LED bar yang dari atas menyembuer sampai ke bagian bawah sini gitu ya, garis-garis. Mungkin nanti ada yang bilang ini lampunya kayak nangis gitu ya, tapi menurut kita sih ya oke lah. Tapi untuk segi lampu low beamnya, dia low beam high beam dia sudah triple projector LED di sini, jadi udah terang dan kesannya canggih. Termasuk lampu sennya dia switch back ke bagian lampu senjanya. Dan detailnya karena dia hybrid, ada lining biru-biru di bagian dalam lampunya, termasuk di bagian selongsong proyektornya yang lagi-lagi bikinnya kesannya lebih futuristik. Dan secara overall, desain dari si GWM Haval Jolion HEV ini menurut kita sudah memberikan sebuah alternatif yang menarik di kelas yang sangat gemuk. Sekarang kan
Mungkin orang makin bingung gitu ya, kalau kalian pengen beli compact SUV kan udah banyak banget. Tapi mobil ini dengan powertrainnya yang hybrid, yang konon juga performanya nggak main-main, kelegaan baris keduanya, dan pastinya desainnya yang lebih ke arah premium, mungkin sanggup mengalihkan perhatian beberapa orang dibandingkan pilihan mainstream seperti HR-V, Creta, atau X-Force yang sudah terlalu banyak dan membosankan di jalan. Menurut kalian gimana? Oke, lanjut bahas soal interior dari si Haval Lion HEV. Mulai dari pintunya, walaupun ini udah rakitan lokal, tetap aja berasa solid dan beratnya khas dengan mobil asal China gitu ya. Dan di bawah sini pun ada seal plate, walaupun dia tetap plastik tapi ada logo Havalnya ya. Udah oke lah. Nah, kita masuk. Tuh, seperti kebanyakan mobil China juga, nutupnya langsung plup gitu ya, solid banget. So, video junkies, interior dari si GWM Haval Lion Hybrid. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian klik tombol di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe ke channel Lexator Junkie. Nyalakan lonceng supaya kalian gak terlewat video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di @Lexator untuk info otomotif yang pasti menghibur kalian semua. Oke, pertama-tama kita kenalan dengan kuncinya ya. Kuncinya sama seperti Haval H6, bentuknya seperti ini. Jadi ya tentunya sudah keyless, dia key fob kayak gini, ada logo Haval yang di emboss di bagian belakangnya, dan di depannya ada 4 buah tombol. Ada untuk lock, ada unlock, untuk buka bagasi belakang, dan untuk panic button di bagian atasnya seperti itu. Dan pastinya karena sudah keyless, dia udah engine start button di bagian kiri driver sebelah sini, so tinggal foot on the brake dan kita pencet aja di sini untuk start. Dan karena dia HEV alias hybrid, dan GWM kan terkenal dengan hybridnya yang memang salah satu yang terbaik di China gitu ya. Jadi ini pas kita nyalain pun mesinnya nggak langsung nyala, karena dia menggunakan electric power dulu untuk menggerakkan mobil dan electricalnya. Oke, kemudian kalau bicara soal mesin, kurang lebih seperti ini. Nah, Auto Junkies, bicara soal berpacu, inilah keunggulan utama dari Haval Lion HEV karena mesinnya 1500cc inline 4 turbocharged hybrid. Iya, udah turbo hybrid pula. Motor listriknya BorgWarner, tenaga gabungannya mencapai 190 PS dengan torsi raksasa 375 Nm yang di-made ke transmission khusus untuk sistem hybrid ini. Baterainya 1,6 kWh, 0-100 tuntas dengan klaim 8,2 detik aja, dan untuk konsumsi BBM-nya mencapai 1:20. Impresif banget. Ya memang untuk urusan mesinnya belum terkonfirmasi untuk yang versi CKD, tapi kita bisa mengacu ke mesin yang ada di Thailand ataupun yang ada di Afrika gitu ya. Jadi udah lumayan ketebak 1500cc turbo hybrid seperti apa. So, dashboard ini di atas masih hard plastik, door trim juga masih hard plastik, tapi untungnya kita suka teksturnya yang bikin dia nggak terkesan seperti plastik murah. Ini cukup solid ya. Jadi build quality-nya juga bagus dengan ada aksen chrome, ada aksen yang seperti houndstooth pattern di sini, dan untuk bagian sini dia full soft touch dengan lagi-lagi ini kayak materialnya tuh dibikin kayak motif weave gini ya. Jadi kesannya tuh kayak premium gitu dengan jahitan putih asli di bagian tengahnya. Glove box sudah soft opening, jadi udah nice. Termasuk sekarang kita masuk ke bagian infotainment yang di tengahnya. Infotainmentnya seperti ini, jadi formatnya tuh landscape widescreen kayak gini ya, dan sudah display yang tidak seperti TV tabung, jadi udah modern kayak tablet. Nah, dia pun ada display untuk jam, ada untuk outside temperature, Bluetooth, dan untuk per AC-an di bagian kirinya sebelah sini. Sedangkan menu utama ini display langsung di bagian sini, jadi ada untuk media, radio, Bluetooth teleponi, setting, vehicle, termasuk dia pun sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah nice lah ya. Nah, ini pun ada kayak animasinya gitu ya, lucu ya, jadi kayak berpendar gitu loh. Nah, termasuk ini ada pull down menu. Kalau kita ke atasin, kita bisa lihat menu lengkapnya, termasuk kayak messaging, ada image, video, dan lain-lain. Dan kalau kita ke vehicle setting, kita bisa lihat di sini ada contohnya untuk comfort settingnya, bisa untuk power folding mirror, bisa auto gitu ya, interval wiper depan, drive settingnya, sampai kayak contohnya ada tire warning gitu-gitu, semuanya udah ada. Light setting untuk kayak dome light, bahkan delay dome lightnya bisa kalian set gitu, jadi banyak banget di bagian sini. Dan ada new energinya kayak contohnya energy score buat kalian nyetir berapa bagus, ada energy flow. Ini untuk lihat, ini sekarang mesinnya lagi nyala untuk mengisi baterainya. Baterainya kondisinya masih lumayan banyak nih ya, jadi dia emang tidak membiarkan baterainya depleted gitu. Banyak nih kayak driving suggestion, energy recovery, car wash, dan trailer mode, dan lain-lainnya. Dan kalau kita ke home,
Kita ke setting. Nah, ini setting untuk Bluetooth, sound, display, dan lain-lain. Kita cek di soundnya, dia bisa equalizer setting gitu ya, bisa ada parking volume, media volume, dan lain-lain. Ini mobilnya juga sudah mengadopsi 6 speaker, jadi sudah oke, walaupun memang dia nggak branded audionya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke mundur, di sini sudah ada kamera yang memang kameranya hanya kamera mundur aja, tapi kalau kita belokin setir, dia belum dynamic guidance line. Tapi di sini ada kayak mode-modenya untuk wide angle dan untuk yang mode-mode lain seperti ini. Oke. Nah, yang kita suka juga di sini ada physical switch nih untuk beberapa fungsi, kayak contohnya untuk AC. Jadi untuk nyalamatin AC kalian nggak perlu masuk bak menu, tinggal klik di bagian paling kiri sebelah sini. Dan tombolnya ini bagus ya, feel-nya ya, terasa lumayan premium. Termasuk untuk air circulation, ada untuk defogger depan dan belakang, serta untuk matiin head unitnya di sini dan di mute seperti itu. Ke bawah lagi, lubang AC-nya lucu, jadi dia di bagian posisi agak bawah, di tengahnya ada hazard yang pastinya berkedip seperti mobil Eropa. Di bagian tengah sini ada open storage yang pas banget buat nyimpen handphone, termasuk dia konsol tengahnya tuh model yang high console, jadi kayak mobil Eropa gitu ya, lagi-lagi dengan finishing warna houndstooth yang bikin dia sangat fashionable. Dan di sini dia ada open storage lagi, ada open storage di sini. Ini pas banget buat taruh handphone, jadi handphone kalian taruhnya vertikal gitu ya, jadi cukup lucu. Dan di bagian tengah di sini ada untuk persnelingnya. Persnelingnya persis seperti Haval H6 HEV. Dia modelnya rotary dial kayak gini. Jadi kalau kalian misalnya pengen masuk D, kalian putar ke kanan, kalau pengen N putar ke kiri sekali, kalian masuk R putar ke kiri lagi. Partnya kalian pencet di bagian atasnya sebelah sini. Di belakangnya ada untuk electric parking brake yang sudah auto hold juga, jadi udah nice lah. Dan ke bagian bawah ini juga dia modelnya floating console, jadi di bawah sini dia bolong, kalian bisa taruh barang-barang di sini, termasuk ada juga input untuk USB dan lain-lain di bawah sininya. Jadi ada tempat penyimpanan lagi. Ke belakang berubah finishingnya jadi aluminium finish kayak gini, dan bisa dibuka untuk nge-reveal ada dua box cup holder dengan dua ukuran yang berbeda, botol kecil dan botol besar. Belakang lagi armrest yang sudah kukulitan dengan jahitan putih, dan ini bisa kita buka untuk nge-reveal lagi dalamnya ada console box yang cukup dalam dan memang dalamnya nggak ada apa-apa. Masuk ke jok. Joknya sendiri juga dia sudah kukulitan dengan lagi-lagi stitching berwarna putih, tapi yang kita suka ini kontur joknya. Ini dia nyamannya seperti kalian duduk di Haval H6. Jadi kayak benar-benar ngikutin badan dan enak gitu duduknya gitu ya. Kalian merasa commanding tapi nggak yang terlalu berlebihan, dan enak aja. Sculpting joknya udah pas gitu menurut kita. Termasuk untuk jok pengemudi, dia pengaturan sudah bisa elektrik dan dia sudah ada sliding, ada reclining, dan juga ada seat height adjuster. Semuanya sudah elektrik. Nah, lanjut ke bagian steering wheel. Setirnya ini juga familiar karena ini mirip seperti yang ada di H6 juga, cuman dia mungkin kayak terasa sedikit lebih kecil ya gitu ya, disesuaikan dengan mobilnya. Pengaturan setirnya dia sudah bisa tilt, namun ada yang annoyingnya. Nah, Haval di tengah, suara klaksonnya seperti ini, suara seperti itu. Dan untuk bagian tombol-tombolan, di bagian sebelah kanan ada contohnya tombol untuk cruise control. Di bagian sebelah kiri ada untuk audio steering switch, termasuk untuk voice command-nya. Nah, untuk wiper dia sudah auto, untuk lampu juga sudah auto, jadi udah nggak perlu kalian otak-otak lagi. Termasuk di bagian speedometernya dia juga full digital display. Speedometer seperti ini jadi untuk bagian yang paling luarnya, untuk di kanan dia untuk fuel gauge, di kiri untuk temperature mesin, dan di bagian tengahnya ini udah full display yang digital seperti ini. Jadi untuk bagian atas ada seleksi untuk MID, kayak contohnya untuk permobilan, media, Bluetooth, warning, dan setting. Ada jam, ada temperature, ada power percentage karena kan ini hybrid. Sekarang ini lagi EV mode, jadi ada EV mode di sini. Termasuk ada driving mode dan ada untuk speedometer digital di bagian sininya. Dan ini pun dia bisa, tentunya udah ada MID, dia kalian bisa scroll kayak contohnya trip meter, journey time, average speed, average fuel, instant fuel consumption, sisa range-nya berapa, tire pressure monitoring system sampai suhunya pun udah ada. Ada eco indikatornya di bagian sini, dan balik lagi ke bagian sini. Kalau kita ke menu yang lain, ini untuk media displaynya, sekarang lagi radio gitu ya. Ada untuk Bluetooth telepon yang lagi nggak connected. Ada untuk warning, sekarang kebetulan kita berdua di depan lagi syuting nggak pakai seatbelt, jadi kelihatan di situ. Dan juga ada untuk settingnya. Settingnya di sini pun banyak, kalian bisa ganti temanya kayak contoh jadi technology. Nah, ini berubah jadi bulat seperti ini, atau yang dynamic.
Kalau dynamic dia berubah jadi kayak kayak Lexus LFA kayak tachometer besar gitu ya. Tapi ya seperti itu. Jadi udah lengkap dan menurut kita udah cukup intuitif. Di kanan driver dia ada pengatur kecerahan untuk ambient light interior, ada juga untuk pengatur ketinggian lampu depan, matiin traction control, dan juga ada tombol untuk hill descent control. Nah, ke bagian door trim, memang walaupun dia di bagian atas itu dia hard plastic, tapi at least ada banyak aksen-aksen yang bikinnya terlihat premium. Ada aksen chrome yang cukup besar, ada aksen houndstooth. Kemudian di bagian bawah tempat kalian taruh tangan, di armrestnya itu udah empuk juga kok dengan jahitan asli berwarna putih. Nah, di bagian bawahnya itu ada door pocket dan bottle holder, termasuk ada speaker dengan motif yang cantik walaupun dia hanya plastik, dan ada plakat bertuliskan Haval. Jadi mungkin di beberapa market ada yang pakai premium sound yang di situ ada tulisannya merek gitu ya, tapi mungkin di unit ini dia nggak pakai premium sound, jadi tulisannya hanya Haval saja. Udah hafal belum? Nah, ke bagian atas, kaca tengah dia sudah elektrokromatik, jadi sudah auto dimming, model frameless, jadi sudah cantik. Termasuk ke bagian atas overhead console-nya dia juga ada lampu yang bisa ngikut ke pintu, dan lampunya pun sudah LED putih crystal look seperti ini yang udah cantik lagi-lagi. Dan dia pun tentunya ada tombol untuk membuka panoramic roof yang di bagian atas. Iya, jadi panoramic roof ini besar sampai ke baris kedua dan bisa dibuka. Jadi mobilnya bisa dipakai buat kampanye misalnya. Dan juga ada tempat penyimpanan kacamata yang diapit oleh dua buah sun visor, yang dimana masing-masing udah ada card holder, kaca, dan juga sudah ada lampu vanity mirrornya. Nice ya. Nah, untuk urusan safety juga dia airbag di depan sudah ada, airbag di bagian pilar sudah ada, airbag di bagian jok juga sudah ada. Jadi udah lengkap lah. Oke, lanjut ke baris kedua dari si Haval Jolion HEV. Pintu belakangnya sama solidnya kayak yang di depan gitu ya, walaupun dia sedikit lebih kecil. Dan kalian dapat juga di sini sill plate dengan logo Haval yang plastik seperti ini. Jadi udah nice lah. Nah, oke, lanjut ke bagian dalam. Tutupnya sama subwoofer yang depan, dan seperti ini Otojoki serasa duduk di baris kedua dari si Haval Jolion Hybrid. Ini jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kaki 10 jari lebih, bahkan ini mungkin 11,5 jari. Iya, jadi untuk ukuran sebuah compact SUV kayak gini yang sekelas HR-V ini tergolong yang lebih lega gitu ya, karena memang kalau dilihat dari ukuran mobil ini sebenarnya dia udah bisa nyerempet kelas yang di atasnya. Dia nyerempet kelas Mitsubishi Eclipse Cross dan Toyota Corolla Cross gitu ya. Jadi oke lah, kaki pun bisa dimolosin langsung ke bagian kolong bawah jok, jadi kalian bisa duduk selonjoran seperti ini. Dan yang kita suka, dia juga joknya tuh under thigh supportnya tuh maju gitu, jadi kaki kalian tuh tertopang sampai ke bagian bawah dengkul di sini. Jadi enak duduknya, penuh, nggak berasa ngateng. Termasuk walaupun dia bukan EV gitu, dia kan hybrid kan, dan ada varian yang non hybrid juga yang turbo, tapi ini dia lantainya completely flat, sama sekali nggak ada hump, bener-bener jadi seperti mobil listrik murni. Jadi kalau kalian ke bagian duduk di tengah, wah ini enak banget, bener-bener kaki bisa tertopang dengan baik, dan kalian malah dapat commanding view ke depan ditambah dengan panoramic roof yang bikin lebih lega ke baris keduanya. Termasuk di belakang sini pun kalian dimanjakan dengan ada headrest 3 buah yang bisa dinaikin kayak gini. Jadi posisi duduknya pun juga sudah cukup relax. Joknya sampai ke depan dia kukulitan dengan jahitan-jahitan warna putih, dan jok baris keduanya aja masih ada konturnya nih kalau kalian lihat. Jadi dia nggak yang flat gitu ya, dia kayak ngebelok ke samping. Jadi kalau duduk tuh kayak meluk badan gitu loh. Itu rasanya tuh cukup nikmat menurut kita. Dan kalau kalian hanya berdua, kalian pun bisa turunin armrest di bagian tengah sini yang dia ngunci, nggak kayak suatu mobil di kelasnya yang enggak. Termasuk dia pun ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai. Wah, ini enak sih, lega gitu ya. Dan perasaan feeling leganya lagi ditambah karena headlinernya tidak berwarna gelap, jadi kesannya itu cerah. Termasuk ada kaca ketiga di bagian belakang sini, sehingga lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam kabin. Kemudian kalau bicara soal fitur penyimpanan, pertama-tama dia ada seat back pocket di masing-masing jok depan, dan ada open storage di bagian bawah yang pas banget buat kalian naruh handphone, karena di atasnya langsung dikasih 2 buah USB charger seperti ini. Jadi dia Type A, kalian tinggal colok kabel, handphonenya taruh bawah sini, itu bisa. Dan di atasnya kalian juga dapat ventilasi AC
yang ngikut depan sih memang, tapi kalian dapat dua ya, kanan kiri, jadi enak nih. Di baris kedua juga bisa tetap terasa adem. Di atas grab handle model retract cukup normal, ada hook buat gantungin baju, dan juga ada lampu yang LED crystal look kayak gini dan nyalanya berpendar. Ini bikin dia kesannya juga jadi lebih premium gitu ya. Door trim sama kayak depan, dia untuk bagian atas memang hard plastik, tapi di bawahnya tetap banyak aksen, ada aksen chrome, ada houndstooth, bahkan sampai ke tempat kalian taruh tangan itu juga masih soft pad dengan jahitan asli. Dan juga untuk kayak contohnya jendela-jendela, ini jendela semua udah all auto, jadi udah nice. Sampai ke bagian bawah kalian tetap dapat bottle holder juga dan speaker berlogo Hafal seperti di baris pertama. Dan kalau kalian bawa anak-anak, tentunya ISOFIX tethering point juga sudah ready di bagian sebelah sininya, jadi udah nice. Lanjut ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si GWM Hafal Joe Lion HEV. Nah, untuk bukanya bisa dari kunci atau bisa langsung dari sini gitu ya. Namun memang ya dia belum power tailgate, tapi di harga segini ya udahlah, nggak masalah. Termasuk dia juga udah dapat tonneau cover seperti ini yang harusnya sebenarnya dikaitin ya supaya dia ikut naik gitu kan. Nah, tonneau cover bisa dilepas kalau kalian nggak butuh. Ini gue sangkutin dulu ya biar dia nggak ke bawah gitu kan. Kita udah buktikan baris kedua dari si Joe Lion ini, dia salah satu yang paling lega di kelasnya. Alex saja muat tanpa masalah gitu ya. Bagasinya ini juga terbukti salah satu yang lega. Kayak yang gue bilang, secara body size sebenarnya mobil ini tuh dia agak di atas B segmen, sebutnya itu B segmen high. Jadi dia udah nyerempet ke kelasnya Corolla Cross dan Eclipse Cross yang sebenarnya satu kelas di atas HR-V. Nah, ini bagasinya sendiri sudah velvet line kayak gini, dan bisa kalian buka, ada underfloor storage, dan ini kebagi jadi dua. Yang satu untuk penyimpanan contohnya segitiga, ada untuk tire repair kit seperti ini gitu ya. Dan yang belakang lagi yang memang polos seperti itu aja. Ini untuk bawahnya memang tidak diakses ya. Kenapa? Karena ini untuk contohnya aki, baterai, dan keperluan perhybridannya gitu. Jadi memang di sini bukan ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan kita sebatas di sini aja. Untungnya cukup lega, kalau kalian buka partial shelf ini, kalian bisa taruh satu koper large masih masuk, atau dua koper kabin juga masih masuk di bagian sini. Termasuk untuk bagian kanan kirinya ada open storage, dan ada lampu yang sudah LED juga di bagian sininya untuk kalian malam-malam. Termasuk ada juga hook di bagian kanan kirinya kalau kalian pengen gantung belanjaan supaya nggak ngotorin bagian bawah bagasi sebelah sini. Dan yang gue suka juga, dia nggak ada load clipnya nih, jadi dia benar-benar rata ya, flat gitu. Kalau kalian pengen tarik barang tuh jadi gampang, dan jadi benar-benar nggak perlu diangkat. Kalau kalian butuh space lebih besar, tentunya jok baris kedua bisa dilipat ke bagian depan dengan format 60/40. Namun memang kalau dari belakang sini tuh agak jauh ya, jadi kalian harus agak ke depan sedikit. Dan ada yang unik nih kalau udah dilipat ya, karena kalau kebanyakan mobil dia pas dilipat kan antara dia jadi completely flat atau dia agak naik sedikit. Joe Lion ini malah ada hump turun dia, jadi posisi bagasinya tuh rata terus agak turun terus naik lagi. Jadi kalau kalian pengen slide tetap ke depan, itu juga jadi sangat mudah karena ini ya hitungannya rata sebenarnya ya, karena dia nggak ada candi atau hump apa-apa di bagian sininya gitu. Jadi benar-benar secara space baris kedua dan praktikalitas bawa barang, Joe Lion ini menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan di kelasnya. Seperti biasa di Laknats, kalian pasti udah nunggu-nunggu hal annoying dan interesting dari sebuah mobil. Namun, untuk si Hafal Joe Lion HEV ini, kita belum bisa kasih hal annoying interestingnya sekarang. Kenapa? Karena unit ini merupakan unit pre-production. Iya, jadi speknya belum terlalu final, harganya belum terlalu final, semuanya akan difinalisasi dan baru akan keluar di Gias 2024 nanti. Contohnya, di bagian sini ada tempat buat kamera depan tapi dia nggak ada, dan di bawah sini ada yang kelihatan kayak radar buat adaptive cruise control, tapi sejauh ini kita lihat di unit ini dia nggak punya ADAS. Iya, tapi again ini to be confirmed, kita nggak tahu apakah nanti di Gias tahu-tahu dia ketambahan ADAS atau gimana gitu ya. Tapi untuk harga dan hal annoying interestingnya, kalian stay tune aja pas kita nanti bikin review ini, sekaligus rasa berkendaranya juga pas mobil press car-nya udah ada. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kami mengenai si GWM Hafal Joe Lion HEV tahun 2024. Menurut kita, memang sudah waktunya bagi Great Wall Motor Indonesia untuk memasarkan mobil yang
lebih terjangkau gitu ya. Karena kan selama ini line up mereka diisi dengan mobil yang harganya lumayan premium. Haval H6 saja itu udah di hampir 600 juta, dan tank 500 saja sudah tembus 1 miliar lebih gitu ya. Dan karena konteks mereka adalah mass premium, otomatis mereka butuh mobil yang bisa lebih dijangkau oleh mass market lagi. Dan menurut kita ini adalah example yang pastinya sangat menarik, karena ini masuk ke kelas yang diisi oleh Honda HR-V, Hyundai Creta, Mitsubishi X-Force, dan kawan-kawannya yang terbukti sangat gemuk, kalau bukan yang paling gemuk di Indonesia. Memang pada saat kita syuting kali ini, itu harganya belum dirilis, karena harga mobil ini itu akan dirilis pada saat di ajang Gias 2024 nanti. Karena itu, kalau misalnya kalian tertarik untuk check out melangsung si Haval Jolion, dan juga ada produk menarik berikutnya dari GWM Indonesia, yaitu tank 300 yang kita juga pernah review langsung di China di video yang sebelah sini. Kalian bisa langsung datang aja ke boothnya GWM yang ada di Gias 2024, dan kalian juga bisa test drive mobil ini juga. Dan nanti kita tunggu aja harganya akan berapa. Yang pasti GWM Indonesia memastikan kalau harga mobil ini itu sangat bersaing dibanding lawan-lawannya, apalagi dia punya kelebihan berupa mesin hybrid yang nggak banyak dimiliki oleh rival sekelasnya. Karena ya di kelasnya yang baru hybrid itu kan Yaris Cross hybrid dan juga MG VS hybrid. Tapi ini pasti akan menarik banget. Kalau dia bisa seenak Haval H6, pastinya bakal menarik juga seperti itu. Tapi gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah, kira-kira menurut kalian harga yang cocok untuk si Haval Jolion HEV ini berapa? Karena pastinya akan jadi pertimbangan juga bagi GWM Indonesia. Dan pastinya special thank you ke GWM Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulai si Haval Jolion HEV ini pada saat media impression di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian check out Instagramnya GWM Indonesia di bagian sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kira bakal kalian support kami, subscribe YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto sebelah sini. Selamat dengan informasi terbaru dan juga mobil-mobil menarik seperti si Haval Jolion HEV yang satu ini. So, komen di bawah harga yang pantas berapa sih untuk mobil ini? And we'll see you guys again in the next video and di Gias 2024. Ride safe and fast.